Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah dalam keadaan baik dan luar biasa karena Yesus kita yang luar biasa. Amin. Ya, sebelum kita memasuki hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Dia lebih dalam lagi, mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Satu dulu dimulai. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu, oleh penyertaan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami yang begitu sempurna ya Bapa. Sehingga sampai detik ini kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki hadirat-Mu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mengaku di hadapan Bapa bahwa kami adalah manusia berdosa ya Bapa. Banyak dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami telah berbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Baik itu dari perkataan, isi hati, pola pikir kami ya Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Memohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, sucikan kuduskan kami agar hidup kami layak untuk bersekutu dengan Engkau pada kesempatan hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami pada kesempatan hari ini. Kiranya otoritas Tuhan boleh nyata di dalamnya, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Putri kami berjanji
Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan. Judul perengkok yaitu Rasul-Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipaparkan oleh Bapak Pendeta Andi Santoso. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian dengan judul Siapkan Hatiku. Siapkan hatiku dengan firman
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan sebagai respon dari firman yang akan kami dengarkan. Urapi mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini yaitu menanti janji Tuhan, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai ayat 14. Saya akan membacakan firman Tuhan dan silakan saudara menyimaknya dan memperhatikannya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota,
naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan pada saat itu saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka tetap berkumpul, mereka tetap bersama-sama menanti janji Tuhan. Saudara yang dikasihi, apa yang dilakukan murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ini adalah satu peristiwa yang sungguh indah, di mana murid-murid pada waktu itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Yaitu mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Saudara, berkaitan dengan menanti itu memang sesuatu yang membutuhkan kesabaran. Bangsa kita saat ini kondisi keadaan kita sedang menanti. Menanti apa? Yaitu menanti keadaan bangsa kita pulih seperti sedia kala. Kita menantikan keadaan di mana kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita. Kita menantikan keadaan di mana kita bisa kembali bekerja, beraktivitas tanpa perasaan takut yang tertular oleh virus. Nah saudara, sampai kapan kita menanti? Ya, sampai kapan kita bersabar? Nah itu yang diajarkan oleh murid-murid di dalam firman Tuhan hari ini. Dari kisah para rasul yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Mari kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita menyimak bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu adalah murid-murid tetap taat. Ya, yang pertama murid-murid tetap taat, ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara yang dikasihi, murid-murid taat akan perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebelum kenaikannya, Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu mereka taat akan perkataan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Siapa yang kembali? Yaitu rasul-rasul. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan, menantikan penggenapan perkataan Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan turun dan akan menyertai mereka. Saudara yang dikasihi, para rasul taat kepada perintah Tuhan karena mereka tahu bahwa apa yang Yesus katakan adalah kebenaran. Di sini sikap taat menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, bisa saja murid-murid pada waktu itu tidak taat. Ya, mereka mengabaikan perkataan Tuhan Yesus. Mereka pergi kemana saja yang mereka mau. Tetapi mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus dan mereka pada waktu itu pergi dan kembali ke Yerusalem. Iman dan ketaatan adalah kunci utama bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan para rasul dan juga kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Murid-murid para rasul, mereka taat perkataan Tuhan, dan Tuhan menyatakan janjinya di dalam kehidupan mereka, yaitu dengan dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta.
Nah saudara, sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka masih menanti janji Tuhan itu. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang Dia sampaikan. Mereka taat. Dan kiranya kita juga belajar dari ketaatan murid-murid Yesus pada waktu itu. Untuk kita senantiasa taat menjadi murid Tuhan. Untuk kita senantiasa percaya bahwa perkataan Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita juga belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Abraham, di mana ketaatan dan iman Abraham yang menjadikan Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Nah itu saudara, ketaatan dari Abraham. Tanpa ketaatan Abraham tidak mungkin secara luar biasa dipakai oleh Tuhan menerima penggenapan janji Tuhan. Saudara, dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8, di sana juga jelas dikatakan firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham tidak tahu kemana dia akan diutus oleh Tuhan, kemana dia akan pergi, ke tanah apa dia akan tinggal, ke bangsa apa dia akan tinggal. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi, Abraham taat dengan iman dan percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dan begitu pun bagi kita orang-orang yang percaya, harusnya kita taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita taat seperti Abraham? Di mana Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Bahkan Abraham percaya meskipun Sarah istrinya sudah tua, tetapi ketika Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepadanya, Abraham percaya dan Abraham mendapatkan janji, yaitu anak yang diberikan kepadanya. Dan setelah dia mempunyai anak, yaitu Ishak, dan Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu. Abraham dengan iman dan ketaatan, meskipun hanya punya anak Ishak itu satu-satunya, dia harus persembahkan kepada Tuhan, tetapi dengan ketaatannya dia mau mempersembahkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa hatinya Abraham ini taat dan percaya, beriman teguh. Makanya saudara, Tuhan sudah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak yang tidak jadi dikorbankan. Tuhan Maha tahu bagaimana hidup kita, bagaimana hati kita, bagaimana setiap usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan menilai setiap pribadi dengan ketaatan mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi, mari menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita taat dan setia melayani Tuhan, taat dan setia berbakti dan beribadah. Meskipun situasi saat ini ya kita tidak bisa berkumpul, tetapi mari terus setia dan taat beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setia dan taat seperti murid-murid pada waktu itu. Mereka kembali ke Yerusalem dan menanti-nantikan janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketaatan sangat penting. Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan tanpa ketaatan. Mari kita taat kepada Tuhan. Demikian juga dalam situasi seperti saat ini. Mari kita taat untuk melakukan segala sesuatu demi kebaikan kita. Ya, tetap stay at home, tetap menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Supaya apa? Supaya kita juga tetap sehat. Kalau sehat bisa memuji Tuhan. Kalau sehat bisa menyembah Tuhan. Kalau sehat kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang kedua, menanti janji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu? Yang kedua adalah murid-murid terus bertekun dengan sehati dalam doa. Ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul tadi, saudara. Dikatakan firman Tuhan,
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka tetap sehati, mereka bertekun, saudara yang dikasihi. Mereka tidak melupakan persekutuan yang intim, yang indah, yang erat, meskipun Yesus tidak ada. Saudara, saya melihat di sini, ya, ada persamaan ketika murid-murid Yesus ditinggal oleh Yesus setelah Yesus mati di salib dan setelah Yesus naik ke surga. Yang membedakan adalah suasana hati mereka. Setelah Yesus disalib, mereka seperti kehilangan panutan, guru Tuhan. Mereka seperti kehilangan seseorang yang menjadi panutan hidup mereka. Tetapi berbeda setelah kenaikan Tuhan. Hati mereka diliputi dengan sukacita yang luar biasa. Meskipun Tuhan tidak bersama dengan mereka, mereka percaya bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya seorang diri menjadi yatim dan piatu, tetapi Tuhan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang terus mereka nantikan. Mereka tekun dan mereka semakin sehati, semakin kuat di dalam doa bersama-sama. Mereka percaya dan tidak ragu akan janji Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga bagi hidup kita. Saudara, apa yang membuat saudara menjadi ragu dan khawatir? Apa yang membuat saudara meragukan kasih dan penyertaan Tuhan? Mari lihat murid-murid, dengan kita bersehati, dengan kita berdoa, dengan kita bertekun, maka kita akan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, murid-murid Yesus mengajarkan bahwa di dalam situasi yang sulit kehidupan mereka, mereka tetap bersekutu, mereka tetap sehati di dalam Tuhan. Mereka tidak meninggalkan persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita belajar untuk meneladani para rasul. Mereka setia untuk bersekutu, mereka setia untuk saling menguatkan, sehati sepikir di dalam doa. Memang saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Ya, berarti tidak ada alasan untuk kita tidak membangun mesbah keluarga. Kalau kita mau cari alasan, banyak alasan, saudara. Yang mungkin kita capek, mungkin kita lelah, mungkin banyak persoalan, ya bisa dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah bersama keluarga kita. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk kita terus dekat dengan Tuhan, untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhan memberkati dan memulihkan keluarga-keluarga yang mau berkomitmen dan menyembah Dia. Karena sesungguhnya berkat Tuhan itu dimulai dari keluarga. Keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang setia kepada Tuhan, mereka yang akan mendapat janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Para rasul mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari kita melayani. Karena Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk kita. Mari kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti dengan otomatis kita siap melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi saat ini untuk melayani Tuhan? Ya. Biarlah kehidupan kita tetap menjadi berkat. Biarlah kehidupan kita tetap menguatkan orang lain. Kita masih bisa melayani, bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita meneladani kehidupan murid-murid Yesus. Mereka tetap tekun, tetap taat, tetap setia, meskipun di tengah keadaan yang tidak memungkinkan.
Bagaimana dengan kita? Mari terus semangat untuk berbuat bagi Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kehidupan kami semakin memuliakan nama Tuhan. Kami meneladani kehidupan murid-murid Yesus yang mereka terus taat, setia dan beriman kepada Tuhan. Demikian juga kami, kuatkan teguhkan iman kami di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita angkat nyanyian pujian kita dari nyanyian pujian nomor 237, bagi Yesus semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan mohon berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saat ini anak-anak Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan berada, biarlah sungguh Tuhan hari ini kami diberkati dengan setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Lebih firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, biarlah boleh menguatkan iman kami, menolong setiap anak-anak Tuhan melewati masa yang sulit, melewati pandemi ini dengan terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Hamba-Mu mendoakan ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan menolong mereka untuk terus boleh percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami kelemahan secara fisik. Biarlah campur tangan Tuhan menyembuhkan, memulihkan dan menjamah kehidupannya, sehingga mereka boleh pulih dan sehat seperti sedia kala. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap pribadi yang mungkin saat ini
menghadapi satu pergumulan, kesusahan dan beban yang berat. Engkau Allah yang hadir memberi kepada mereka penghiburan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba-Mu mengucap syukur dan menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah, yang melimpah, yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam keselamatan Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya terus akan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara hari ini berada, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terus bersemangat di dalam kasih Tuhan dan terus jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.